Ini bukan dongeng, ini bukan halusinasi, ini bukan berita hoax. Percaya sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bamtri semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat semuanya, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, lebih-lebih anugerah iman dan Islam, melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua yang kasih-Nya tiada pilih kasih, yang beriman, yang tidak beriman, yang Islam, yang non-Islam, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melimpahkan sayangnya kepada kita semua, yang sayangnya tiada terbilang. Andai saja dedaunan menjadi kertas, air di lautan menjadi tintanya, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung rahmat, nikmat, anugerah, kasih dan sayang Allah kepada kita semua. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya, terima kasih sudah mendukung channel ini. Berkat dukungan dan doa Anda semua, sehingga channel ini bisa sebesar ini sekarang dan dipulihkan kembali dari gangguan-gangguan roh halus ya. Jadi kemarin channel kita ini diganggu oleh roh halus. Nah, sekarang alhamdulillah sudah pulih kembali. Semoga Anda semua terhibur dengan adanya channel ini dan senantiasa bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, hiburan kali ini datang dari dua orang pastor, yang satu perempuan dan yang satu lagi laki-laki. Tengah-tengahnya ada Udin dan si Oncop. Di mana pastor perempuan menawarkan sesuatu pada jemaatnya dengan mencari-cari ayat dalam kitabnya untuk meyakinkan para jemaatnya. Sementara itu ada lagi pastor laki-laki malah menentang ya, mengatakan perempuan itu tidak bertanggung jawab karena semua ucapannya tidak ada dalam kitab. Video ini tim kami dapatkan dari sebuah kanal YouTube Kristen, bukan dari Islam ya, dan berikut videonya. Dia cepat sekali respon terhadap iman itu. Sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, saya sudah sembuh. Saya datang ke salah satu KKR. Tapi setelah itu saya pulang. Kenapa ya sakitnya bisa keluar lagi? Berapa banyak yang pernah mendengar hal ini? Boleh saya lihat tangan terangkat atau pernah mungkin mengalami? Katanya sudah sembuh. Pulang kok sakit lagi? Saudaraku, kita lihat ya, ayatnya kita buka. Yuk, ini semua tentang ayat firman Tuhan, saudaraku. Ada jawabannya, 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8. Sampai ayat yang ke-9. Baca ayat ya, kata-kata yang pertama saja, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, di bagian ini dikomentari oleh yang punya kanal YouTube ini, oleh teman kita yang Kristen ini, di sini tidak nyambung katanya. Tapi benar juga ya, benar juga nggak nyambung. Tadi kan kasusnya ada jemaatnya bertanya, pas dia datang KKR sakitnya sembuh, tapi pas pulang dari KKR sakitnya kambuh lagi. Gitu. Jadi pas KKR, pas dengerin khotbah atau apalah acaranya itu sembuh, penyakitnya hilang gitu. Tapi pas pulang dari KKR sakitnya datang lagi, kambuh lagi. Nah, untuk meyakinkan kepada jemaatnya itu ya, si ibu pastor ini mengutip ayat ya, mengutip ayat. Tapi ayatnya enggak nyambung. Nah, ini dikomentari seperti itu. Enggak nyambung katanya. Kalau sampai saya bilang sama saudara, saya bilang sama Bu Ris, Bu, hati-hati ya Bu. Berjaga-jaga ya Bu.
tetap sadar ya Bu. Kira-kira saudara, itu dalam situasi apa saudara? Halo? Ini dalam posisi yang santai, atau dalam posisi tengah ada peperangan, atau tengah ada sesuatu yang genting saudara? Yang mana? Ada sesuatu yang genting ya Bu ya? Nggak mungkin santai-santai saya bilang sama Bu Rismina, Bu, jaga-jaga ya Bu, beneran ya Bu. Jangan tidur Bu, pastikan Bu, jangan lengah ya Bu. Itu sesuatu sedang genting. Artinya apa saudaraku? Kenyataannya saudaraku, peperangan itu terjadi setiap hari. Sudah melalang buana ya jawabannya ya, sampai ke peperangan. Jadi mereka ini memang suka cerita perang nih. Nanti di surga juga perang juga kan. Ya kan tadi kasusnya, pertanyaan jemaahnya itu ketika ada KKR, sakitnya sembuh karena di situ dia yakin, beriman kepada Tuhannya dan yakin Tuhannya menyembuhkan berkat khotbah-khotbah dari pastor-pastornya ini sembuh. Tapi pas pulang dari acara itu kok kambuh lagi, itu yang ditanyakan. Nah ini jawabannya ayat perang ya kan. Ada peperangan. Nah, ini kan nyambungnya di mana? Nah inilah yang sering dikatakan oleh orang, kalau orang Amerika itu banyak bicara, banyak yang dikerjakan. Kalau orang Jepang sedikit bicara, banyak yang dikerjakan. Tapi kalau Oten, lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Dia hanya coba menyambung-nyambungkan, mencocok-cocok logikan ya, mencarikan ayat di dalam kitabnya bahwa yang dia sampaikan itu ada di dalam kitab meskipun tidak nyambung gitu. Intinya di sini dia mau menguatkan iman jemaatnya yang sudah bersusah payah datang ke acaranya dia ya, untuk meyakinkan bahwa Anda itu kalau beriman pasti disembuhkan gitu. Terlihat si ibu pastor ini dengan gaya bahasa yang meyakinkan. Kalau saya melihat dia ini seperti si Sop Katul ya. Mirip ya, suaranya mirip Sop Katul. Apakah ini Sop Katul? Ini dugaan saya saja ya. Ya mana tahu benar kan. Jadi dengan gaya bahasa yang meyakinkan tapi sebetulnya oon dan tidak menyambung gitu. Dia mencoba menawarkan sebuah produk merek Salon Pas. Salon Pak, Salon Pak, Salon Pak. Pada jemaatnya. Lalu mencocok-cocok logikan penawaran itu dengan ayat kitab. Seolah-olah apa yang dia sampaikan itu ada dalilnya, dasarnya dalam kitab mereka. Ya intinya dia sedang mengatakan bahwa beriman kepada Tuhannya, ikuti acara khotbahnya, maka segala macam penyakit akan sembuh dan segala macam persoalan akan selesai. Gitulah intinya ya. Nah, inilah yang selalu dilakukan juga oleh Encop Papincopi, bahwa dalam setiap kesaksiannya narakoplaknya itu pasti ada embel-embelnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena berkolong dinyatakan kepada manusia, sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya, yang tadinya beragama-agama yang lain, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu. Kita kembali akan diberkati dengan satu kesaksian yang luar biasa, di mana seorang muslimah ya mengalami mujizat Tuhan, mengalami karya Tuhan. Di saat dia putus asa, di saat tidak ada jalan, di saat kesulitan ada di depan, di saat dia mengalami hal-hal yang dia tidak inginkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbukti. Pada saat dia berseru, dia memanggil nama Tuhan. Pada saat dia memanggil Tuhan Yesus, maka kuasa itu turun di dalam hidupnya. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Ih, najis, najis, najis. Mirip Sales ya, mirip 11-12 sama Sales. Kalau Sales sesuai profesi kan, memang itu pekerjaan Sales, wajar ya kan, nggak salah. Jadi ini seorang pemuka agama tapi mengambil alih profesi Sales, ini kan salah. Ini tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Jadi ini yang selalu disampaikan oleh Soncop dan para narakoplaknya. Ya, mereka bersaksi, mereka karena percaya dengan Tuhan, lalu Tuhan selamatkan mereka.
Ya, ketika mereka berdoa kepada Tuhan langsung, nah ini masalahnya. Langsung Tuhan tunjukkan mujizat dan kuasanya. Nah, ini tadi makanya ada jemaat yang tanya. Tapi ketika nanti sudah di hari kedua, hari ketiga, sebulan, setahun, 5 tahun dan seterusnya, ternyata Tuhan tidak melakukan mukjizat. Nah, ini bagaimana? Kan gitu. Nah, ini yang berupaya dijawab oleh Ibu Pastor, tapi tidak nyambung ya. Itu Ibu Pastor. Apalagi kalau ditanyanya ke si Oncop, tambah tidak nyambung. Kasihan saya sama si Jepang kan. Ini bukan dongeng, ini bukan halusinasi, ini bukan berita hoax. Percaya sama dia, percaya sama. Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Bagaimana pendapat pastor yang lain? Simak video berikut yang sumbernya masih sama ya. Dalam satu video ini sumbernya masih sama, yaitu channel Kristen. Saya takut orang itu mengajak orang menjadi orang Kristen dengan penawaran yang tidak bertanggung jawab. Asal beriman engkau disembuhkan. Iman apa? Tidak tahu. Yang berkhotbah, yang cetak undangan, datang banjirilah kebaktian kesukaan ilahi, yang beriman akan disembuhkan. Itu satu penawaran janji yang tidak ada dasar dalam Alkitab. Itu penawaran janji yang menginginkan dia terkenal kebaktian itu besar. Namanya Allah bisa dimuliakan. Tetapi kalau yang datang ke depan, yang datang berdoa 100, satu disembuhkan, 99 tidak disembuhkan. Mereka pulang memaki caci Allah. Berapa dosanya seorang mengajak secara tidak berdasar? Dan seorang saya kenal sendiri, puji Tuhan saya sudah lihat, sudah sembuh. Sudah sembuh, kacamata yang tebelnya sambil keliling-keliling gitu. Dibuang, pier, dia turun, bisa jalan. 2 hari lagi, dan lihat lagi. Lalu gini-gini. Orang tuntun dia pergi dokter, beli kacamata lebih tebal lagi. Gimana itu Joper? Nah, bagaimana sahabat semuanya? Manakah yang benar? Yang perempuan atau yang laki-laki? Atau si Udin bersama si Oncop? Atau tidak ada yang benar satupun? Hanya mereka yang tahu. Kita cukup menyimak, duduk santai, menyaksikan perang naga ini. Demikian sahabat semuanya. Mudah-mudahan orang, manusia-manusia yang berakal, yang diberi akal budi, akal pikiran, akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan hal ini, dan semoga mereka menemukan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu hanya akan kita dapatkan, hanya akan kita peroleh ketika kita menggunakan akal pikiran kita untuk menguatkan iman kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.